Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini gua mau membahas Sido karena Sido sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Saat ini harga saham Sido itu ada di angka 720 dan per kuartal 2 tahun 2024 Sido berhasil mencatatkan EPS di angka 20. Sido ini saham yang pernah gua punya ya guys ya. Gua pernah punya Sido muncul di tahun 2023. Secara PER dan PBV memang dia mahal, tapi gua masuk waktu itu pada saat harga sahamnya turun dan dia sekali lagi karena ada potensi rebound, ada potensi dia bisa memberikan dividen yield 5%, gua masuk dan saat ini gua udah nggak punya sahamnya. Nah, kalau kita lihat secara 10 tahun belakangan, ya ini perusahaan bertumbuh ya. Cuman memang yang gua tidak suka dari Sido, ya, yang gua tidak bukan berarti gua tidak suka kemudian gua nggak beli ya. Selama ada peluang profit di saham Sido, gua akan coba masuk. Atau selama ada peluang profit di saham lain, gua akan mencoba untuk masuk. Nah, yang gua tidak suka dari Sido ini cuman satu sebenarnya. Dia nggak ada masalah, asetnya nggak ada masalah, liabilitasnya juga kecil ya. Ini liabilitasnya salah nih gua nulisnya nih. Nggak segini nih. Kuartal 1 tahun 2024. Asetnya nggak ada masalah, liabilitasnya nggak ada masalah, perusahaannya juga sehat. Namun pada 10 tahun yang lalu, Sido muncul itu dividen payout rasionya ada di angka, kelihatan ya guys ya, ini guys. Di angka 50 persenan di tahun 2013 dan tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, ya sejak tahun 2020, kita lihat dari tahun 2020 aja lah. Dari tahun 2020, dividen payout rasionya itu besar. Paling tidak manajemen pun menginfokan bahwa akan coba terus membagikan dividen payout rasio paling tidak 90%. Artinya kan ya gede gitu loh. Dividen payout 90% itu bisa juga mengindikasikan perusahaan agak kesulitan berekspansi. Agak kesulitan berekspansi. Makanya yang dilakukan, tapi bukan berarti Sido udah nggak bisa bertumbuh ya. Kalau lo menanyakan, Bang, apakah Sido masih bisa bertumbuh? Jawaban gua pribadi ya, kalau gua melihatnya bisa, masih bisa bertumbuh walaupun pertumbuhannya perlahan. Nah, kalau lu mau lihat coba lu cek antara kuartal 1 dan 2 2024 dibandingkan dengan kuartal 1 dan 2 2023 dan dengan tahun sebelumnya itu memang ada peningkatan dan tahun 2024 ini pun secara full year laba bersih Sido pun berpotensi melebihi tahun 2023. Kita jangan ngelihat di tahun 2021 ya, karena tahun 2021 itu situasi abnormal, permintaannya cukup tinggi dikarenakan ada pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan tahun 2020, tahun 2002, 2014, 2013, dibandingkan tahun 2023 ya, kita jangan ngelihat yang ini. Dibandingkan tahun 2023, dibandingkan tahun 2020, sorry 2023, ya praktis sebenarnya laba bersih Sido muncul ini masih bisa bertumbuh. Caranya dengan apa? Ya dengan menjaga market share-nya. Market share-nya Sido muncul apa sih? Tolak angin ya. Tolak angin, Kuku Bima, dia menguasai pangsa pasar 70% sebagai uh, produsen tolak angin ya, suplemen anti masuk angin sebesar 70%. 70% kan gede, guys. Dan Kuku Bima Energi 40 sampai 50%. Kemudian ada SMAK dan Alangsari. Nah, keempat produk ini sebenarnya yang banyak diterima masyarakat, terutama dua di atas ini, guys. Dua di atas ini. Ini yang paling banyak diterima masyarakat. Ekspansinya Sido muncul memang sudah dilakukan kemana? Ke Nigeria, ya, ke Nigeria dan Filipina. Cuman ekspansinya ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Beda dengan ICBP yang memang udah ekspansi ke wilayah sana, ke Nigeria, ke Timur Tengah dan sudah menghasilkan hasil yang signifikan. Sido muncul ini belum gitu loh, belum kelihatannya. Kalau dilihat dari pendapatannya pun Sido muncul belum terlalu menghasilkan ekspansi ke sini. Apalagi sempat ada permasalahan kan di Nigeria kan, penurunan mata uang nairanya itu ya, yang sebelumnya juga dialami oleh ICBP. Jadi makanya Sido muncul, manajemen mengatakan bahwa mereka akan coba masuk ke industri kopi. Di industri segmen kopi karena permintaan kopi atau market kopi sebenarnya cukup luas dan coba Sido muncul akan masuk ke sini.
Dan kayaknya sudah ada juga sih ya, sudah ada juga gitu. Bukan kopi sih, tapi kayak yang jahe susu, nah minuman-minuman seperti itu guys, yang coba dilakukan ekspansi oleh Sido Muncul. Nah, sekarang kita udah mengetahui kondisi-kondisi dari Sido Muncul. Sekali lagi, kalau lu menanyakan kepada gue apakah ini masih bisa bertumbuh, Sido Muncul bisa. Dan gue yakin ya, di tahun 2024 ini, full year, Sido Muncul itu paling tidak bisa mencatatkan IPS 35. Sekarang kan udah dapat di angka 30. Paling tidak dia bisa mendapatkan di angka 35. Gue optimis seperti itu. Dan kalau misalkan memang dia mendapatkan di angka 35 dan dia membagikan DPR nih, IPS full year ya, IPS full year 35. DPR-nya ada di angka 90%, berarti kan potensi dividen per share-nya ada di angka 31. 31 kan? Nah, kalau misalkan dia membagikan dividen 31 per share, dividen per lembar saham, berarti ini ya termasuk interim dan final ya, karena kan dia membagikan biasanya 2 kali. Lu telan dua-duanya berarti 31. Berarti base buy-nya Sido akan menarik ketika menginjak angka mendekati 600. Itu guys. Sekarang kan 720. Gini, market biasanya akan merespon laporan keuangan ketika mengetahui kuartal 2-nya lebih rendah daripada kuartal 1, biasanya akan ada sedikit penurunan harga saham. Tapi belum tentu juga Sido dikasih ke harga segini. Maksud gue di harga segini ini bisa mulai menarik untuk lu beli lagi. Waktu sebelumnya ya, Sido itu menarik ketika di harga berapa? Sempat kan dia ke angka 500, sempat ke angka 400, 490-an. Nah, itu bagus itu. Karena ada potensi dividen yield yang bisa ditawarkan lebih dari 5% pada saat itu. Nah, sekarang kan udah naik. Kemudian turun lagi karena kuartal 2 tahun 2024. Ada nggak potensi dia mendekati harga ini? Ada. Merespon kuartal 2 2024 yang lebih turun daripada kuartal 1 2024. Jadi, kalau misalkan lu mau mencoba beli, silahkan lu coba beli. Kalau misalkan di harga sekarang sebenarnya belum terlalu murah. Karena gini guys, waktu itu guys ya, bulan April tahun 2024, salah satu pemegang saham Sido, King Corden nih dari Singapura, dia menjual keseluruhan saham Sido Muncul pada saat harga sahamnya ada di angka 719. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari kacamata awam, ya nih guys ya, lu perhatikan nih, kelihatan nggak guys? Mudah-mudahan kelihatan nih guys, karena pernah ada yang, bang nggak kelihatan nih. Nah ini nih, gua di sini nih. Nah ini ya nih. King Corden dari Singapura menjual keseluruhan saham Sido Muncul itu di angka 719. Kalau kita melihat dari kacamata awam, sebenarnya wah ini ada apa nih jualan gitu kan. Harga sekarang kan 720, nggak jauh beda. Jangan-jangan memang ini harga puncaknya. Kalau kita melihat dari kacamata awam. Cuman diserap ini guys, sahamnya ini diserap sama bagian dari Sido Muncul juga. Diserapnya oleh ini guys, PT Hotel. Sini ya, nih diserap oleh ini nih. PT Hotel Candi Baru telah memiliki saham dalam perseroan dengan rincian sebagai berikut. Nah, dia jadi Hotel Candi Baru si pengendalinya jadi nambah. Jadi harga 719 diserap juga. Dia terlihat memang dari kacamata awam, dia terlihat memang wah ini jualan nih. Tapi sebenarnya ini saham diserap juga sama pengendalinya lagi gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah karena bisa jadi pengendalinya pun melihat bahwa prospek Sido Muncul kedepannya masih oke. Seperti yang tadi gue sampaikan, kalau lo menanyakan kepada gue, ya ini masih ada potensi untuk bertumbuh. Itu guys. Tapi lo harus masuk di harga yang cocok. Apakah akan dikasih di harga segini? Iya, belum tentu juga. Cuman kalau lo bisa dapat di harga segini, kalau lo mau masuk, cobalah lo masuk di harga segini. Kalau dikasih. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.